Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis 2, yaitu tentang kinetika dari reaktor katalitik. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Ilda Safira dengan NIM 5023010. Di sini untuk case study-nya, saya memilih dari kuis 2, yaitu pada soal nomor 2. Di sini dijelaskan kondisinya bahwa ada reaksi dehidrasi butanol pada fase gas dilangsungkan pada reaktor PBR atau reaktor packed batch reaktor dengan menggunakan katalis yaitu silika alumina. Secara isotermal, jadi untuk kondisinya isotermal pada 680 Kelvin untuk suhunya. Terus untuk reaksinya ada C4H9OH yang akan menggunakan katalis yaitu silika alumina. Terus untuk produknya itu akan menjadi C4H8 dan H2O atau air. Terus untuk di sini sudah diketahui laju reaksinya yaitu min RBU sama dengan KPBU per 1 tambah KBU kali PBU kuadrat. Terus di sini juga kita sudah ketemu K-nya yaitu 0,054 mol per gram kat kali jam kali ATM. Terus di sini juga udah diketahui KBU-nya yaitu sama dengan 0,32 ATM pangkat min 1. Terus di sini ada butanol murni yang memasuki reaktor dengan laju alir yaitu 50 kmol per jam. Terus di sini juga ada 10 tekanan yaitu 10 ATM atau setara dengan 1013 kPa. Terus di sini juga menjelaskan tentang jika pressure drop dapat diabaikan, maka kita akan menentukan dua, yaitu perkirakan jumlah katalis yang diperlukan untuk mencapai konversi 50% atau 0,5. Terus juga ada tentukan volume reaktor jika 3/4 bagian volume diisi oleh katalis. Terus di sini juga ada bulk density katalis itu udah diketahui yaitu 1360 kg per meter kubik. Terus kita next, di sini ada review dari jawaban yang telah saya hitung. Uh, di sini bisa kita lihat untuk mol balance dari text batch reaktor itu ada FA0 DSA per DW sama dengan min RA. Terus ini bisa diubah ke sesuai nama dari soal tadi FBU 0 DXA per DW sama dengan RBU. Terus min RBU. Terus untuk kita ubah menjadi DXA per DW sama dengan min RBU per FBU 0. Jadi di ruasnya dipindah. Terus jika kita mau mencari B atau jumlah katalisnya itu sama dengan FBU, terus integral SA 0 sampai SA, terus DSA per min RBU. Terus lanjut ke rate law. Rate law-nya di sini ada min RBU sama dengan KPBU per 1 plus KBU kali PBU dipangkatin kuadrat. Di sini kan sudah diketahui. Terus untuk stoikiometrinya sendiri itu ada FT sama dengan FBU 1 plus XA. Nah, untuk YBU sendiri itu ada rumusnya yaitu 1 min XA, 1 min XA per 1 plus XA. Nah, tadi kan kita udah nemuin YBU, terus kita juga udah ada PT atau P-nya tadi di soal. Terus kita masukin untuk rumus PBU yaitu sama dengan YBU kali PT atau P yang tadi kita sudah ketahui. Jadi kita substitusi YBU menjadi ini 1 min SA per 1 plus SA terus dikali 10. Kita sudah dapat stoikiometrinya yaitu ini. Terus untuk kombinasinya kita tinggal masukin aja untuk RBU ini. Rumus RBU tadi dimasukin, disubstitusi dengan PBU tadi karena PBU sudah diketahui ini. Juga disubstitusikannya, K-nya kan tadi 0,054 udah diketahui. Terus untuk ini udah diketahui juga dimasukin, terus ininya juga, terus PBU-nya juga udah diketahui juga, terus untuk KBU juga udah diketahui, tinggal dimasukin, terus kita dapat seperti ini. Kita dapat min RBU dengan persamaan ini. Terus kita masukin substitusi ke dari persamaan tadi mol balance-nya atau neraca mol, kita kan udah dapat persamaan W-nya. Tinggal dimasukin yaitu RBU-nya kita masukin di substitusi aja. Terus udah. Terus kita pakai segitiga berbalik. Jadi kayak mengisyaratkan dia itu min RBU tapi terbalik. Jadi kan awalnya ini 1 plus 3,2 jadi kayak penyebut ke pembilang dan pembilang ke penyebut. Jadi hasilnya itu nanti kayak gini. Nah, jadi lebih ringkasnya kita buat persamaan seperti ini. Oke, next. Di next-nya itu ada jadi bentuk integral ini tuh bisa diselesaikan secara numeris. Jadi memakai persamaan metode numeris dengan 5-point quadrature formula. Jadi ini untuk kuadratnya, untuk formulanya.
Ini untuk formulanya. Nah, ini sudah rumus tetap. Jadi kita tinggal masukin aja. Tapi kita butuh bantuan Excel untuk mencari F0 dan F2, F3 sama F4 dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini sebenarnya F1, F2, 3 sama F4. Ada kesalahan penulisan. Terus di sini kita mencari H dulu. H dari ininya dicari. Jadi hanya itu dicari dengan rumus S4 sama kurangi S0 per 4. Karena tadi konversi pada soal itu 50% atau 0,5, maka jadi 0,5 sama dengan konversi mula-mula. Jadi konversi mula-mulanya adalah 0. Terus kita tinggal bagi, terus jadi seperti ini, 0,125 untuk H-nya. Terus ketika kita udah dapat H 0,125, maka kita tinggal masukkan substitusi ke persamaan tadi. Yang ini, ke persamaan yang ini. Kita tinggal masukin persamaan ini. Jadi kalau 0, 0 itu hasilnya akan 0 itu hasilnya akan substitusi sesuai dengan persamaan tadi. Jadi yang diganti cuma X-nya. Diganti cuma X-nya. Nah, karena kita udah dapat 0,125, jadi ini nanti disubstitusi ke persamaan ini. Jadi X-nya diganti 0,125 juga. Dan akan menghasilkan jumlah yang sama. Mungkin next. Nah, ini di samping merupakan hasil dari perhitungan fx yang didapatkan setelah diiterasi dengan menggunakan Excel. Nah, kita buka Excel-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kan tadi X dari mula-mulanya kan ada 0. Jadi kita udah hitung dari X seterusnya atau X1 itu 0,125 dari perhitungan H tadi. Ini udah diketahui. Terus ini juga udah diketahui. Nah, ini. Jadi ini untuk rumusnya di sini. Rumusnya itu memasukkan tadi yang segitiga balik ke bawah itu udah ada untuk persamaannya, jadi tinggal dimasukkan aja. Dan ini tinggal bisa disalin ke bawah. Ini tinggal disalin aja ke bawah. Nah, kayak gitu. Terus ini disalin aja sampai dapat 0,5 sesuai dengan konversi yang kita mau, yang kita inginkan. Seperti itu. Sudah. Terus karena udah, kita masuk ke next slide. Nah, kita udah dapat nilai dari F1, F2, F3, dan seterusnya itu. Kita masukin ke rumus yang tadi. Yang ini. Dari 5-point quadrature formula, kita masukin ke sini. Jadi kan hanya tadi 0,125 dimasukin. Terus ini F1-nya dimasukin. Dan mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya itu 28,9818. Terus ini tinggal dimasukin, terus ditambah dan mendapatkan hasil seperti ini. Maaf. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan ini, dari persamaan tadi, yang udah kita persamaan neraca molnya, itu kita kan udah dapat, hitungannya kita udah dapat ini. Kita udah dapat hasil ini. Jadi tinggal kita kalikan dengan FBU-nya. FBU-nya tadi kan 50 kilomol per jam. Jadi kita jadikan ini ke gram. Jadi bisa dikali 1000. Jadi jadinya 50.000. 50 kali 1000. Terus dikali 13,46 dari ini. Nah, terus kita dapat berapa untuk jumlah katalisnya? Untuk katalisnya kita dapat 673.200 gram katalis. Nah, ini diganti menjadi kilogram. Jadi 673,2 kilogram katalis. Nah, kita mencari untuk volumenya. Untuk volume 3/4 katalis itu berapa? Nah, ini kan tadi udah diketahui P-booknya. Terus kita masukin aja untuk volume katalisnya itu, untuk W-nya, rumusnya itu W sama dengan rho bulk, atau bisa dimasukin, disubstitusi aja ke sini. Ke sini juga disubstitusi ke sini. Terus kita dapat 0,495 meter kubik untuk volume katalis. Terus kita mau menghitung 3/4 VR ini berapa sih? Terus kita, karena volume katalis sudah diketahui ini, kita tinggal masukin aja. Untuk karena ini Oke, lanjut teman-teman, kan kita udah dapat volume katalis juga. Terus karena ini yang dicari adalah VR-nya,
PR-nya. Jadi kita pindah ruas jadi 3/4. Jadi kalau pindah ruas jadi 4/3 atau dibalik terus dikali sama volume katalis. Volume katalis dimasukin. Jadi nanti 4/3 dikali sama 0,49 meter kubik. Nah, ini hasilnya yaitu 0,66 meter kubik, yaitu setara dengan 660 liter untuk volumenya. Mungkin itu dari saya. Mungkin jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dimohon dimaafkan baik sengaja maupun tidak. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.